SGIE. Terima kasih. Ini pohonnya. Kami ingin bertanya, bagaimana Presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Ini dibaca FBI, singkatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Kali ini kita akan bahas terkait dengan yang lagi viral, yaitu SGIE atau SGIA, di mana singkatan tersebut ditanyakan oleh salah satu cawapres Gibran kepada cawapres nomor 1 Gus Imin. Kira-kira gimana sih video lengkapnya dan seperti apa tanggapan masyarakat? Siapa sih yang diuntungkan dari SGIE ini? Apakah Gibran ataukah Gus Imin yang malah diuntungkan dari fenomenal SGIE ini? Kita nggak tahu. Yuk sekarang kita lihat bagaimana cuplikannya. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Ini dibaca FBI, singkatan dari Federal Bureau of Investigation. Kalau dibaca FBI, berarti singkatan dari fans berat Inul. Gue banget. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil SGIE. Sudah minum cucu belum, cucu SGIE? Ini pohonnya. kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran? Ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? Dan ini buahnya. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris karena itu singkatan bahasa Inggris, SGIA umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Tapi dalam teknik debat presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil SGIE. Sudah minum cucu belum, cucu SGIE? Saya pikir salah satu cawapres itu hamil deh. Ternyata itu adalah States Global Islamic Economy, SGIE. Kenapa harus pakai singkatan dalam bahasa Indonesia sih? Kalau itu memang adalah kata-kata bahasa Inggris, jangan kita nakal. Misalnya sekarang saya ajak kalian, yuk mari kita ke bundaran HI untuk jalan-jalan, untuk lari-lari. Ya orang mudeng, karena kan adalah bundaran HI, itu bahasa Indonesia, Hotel Indonesia. Begitu juga kalau saya mau ajak kalian, yuk kita nonton konser cosplay di GBK. GBK, apa itu GBK? GBK Keles Gelora Bung Karno, ke stadion GBK, ngomong aja GBK, jangan sok-sok bule, sok Jakarta Selatan, itu GBK. Ya sudahlah. Jadi saya cuma kasihan sama cawapres itu. Kalau saya di posisi dia, ya kalau ditanya seperti itu, pertama merasa dijebak. Kedua, saya juga merasa minder, marah, dibegoin dan merasa bego. Nah sekarang kamu mau nggak dibegoin sama orang? Mau nggak? Kalau kita bicara, biarlah orang itu mengerti. Jangan pakai singkatan-singkatan. Yang penting dia bisa menjawab dengan baik. Ya, karena kita itu menghargai orang lebih tua. Dan juga kita menghargai sesama. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, jangan menjebak orang. Sudah cukup ya. Karena ini bukan rananya ya, arena untuk jebak-menjebak. Kalau menjebak itu ya ada tempatnya, tapi bukan di sini. Ya maybe namanya sirkus. Thank you. Wah, ternyata bukan Gus Imin aja yang nggak tahu tentang SGIE itu apa. Dino Patijalal, seorang diplomat selama 28 tahun aja nggak ngeh apa itu SGIE. Beliau juga mengomentari di cuitannya, asik nonton debat cawapres tadi malam. Jujurnya saya sebagai mantan diplomat selama 28 tahun tidak ngeh SGIE itu apa. Dan ini juga turut dikomentari oleh warganet.
Spellingnya SGIE, saya kira itu semacam warung tempat bapaknya makan semasa kuliah di UGM. Yang terkenal di sana itu SGPC alias sego pecel. Nah, dikomentari lagi, saya taunya SGPC Bu Wiryo. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Di dunia dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy, ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Nggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu, seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti. Atau Cak Imin tentang misalnya bank syariah. Ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris. Tapi dia ngomongnya SGIE. Tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris. Ini saya nggak dapat. Gini loh. Kemarin kan sempat Gibran itu belajar SGIE. Itu ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endok. Gus, ada antisipasi nggak untuk debat selanjutnya, Gus? Evaluasi soal istilah-istilah kayak gitu, Gus, untuk peserta cawapres selanjutnya. Sah saja, tapi kan kita ini mau berdebat sego goreng iwak endok, mau berdebat substansi membangun negara. Gus, apa dia nanya? Ternyata harusnya berbahasa Inggris, dia omongkan pakai bahasa Indonesia, kita nggak paham. Nah, itu tadi beberapa cuplikan dari warganet terkait dengan fenomenal SGIE atau SGIE ya teman-teman ya. Nah, seharusnya istilah dalam kata bahasa Inggris memang harus disampaikan melalui akronim dengan bahasa Inggris. Namun di sini Mas Gibran menyampaikan pertanyaan kepada Gus Imin dengan istilah bahasa Indonesia, namun maksudnya itu adalah akronim dari singkatan bahasa Inggris. Nah, ini gimana teman-teman? Alangkah baiknya pada saat debat cawapres ataupun debat capres, jika ada singkatan, para peserta harus menyertakan dengan kepanjangannya juga. Seperti kan kalau sekarang ini banyak banget ya teman-teman, singkatan-singkatan yang memang baku, dan ada juga singkatan-singkatan yang digunakan cuman untuk anak-anak gaul, dan banyak juga singkat-singkatan yang muncul dengan tiba-tiba di kalangan masyarakat biasa, namun tiba-tiba aja itu singkatan yang awalnya cuman buat bercandaan tapi muncul di dunia formal. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar apa yang disampaikan oleh calon-calon pemimpin kita ini sama dengan apa yang difahami oleh seluruh rakyat Indonesia, maka alangkah baiknya setiap apapun ucapan terkait dengan singkatan dilampirkan dengan kepanjangannya. Seperti BPJS dalam singkatan bahasa bakunya adalah Badan Pelayanan Jaminan Sosial. Namun di kalangan masyarakat biasa, BPJS itu diterjemahkan menjadi Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Bener gak teman-teman? Dan begitu juga dengan singkatan dari cash on delivery yang seharusnya kita lafazkan COD. Namun karena udah terbiasa di masyarakat dan juga kadang terbawa-bawa ke ranah formal, jadi kita kebiasaan melafazkannya COD. Jadi kita berharap untuk debat capres ataupun cawapres ke depannya, alangkah baiknya
kata-kata ataupun istilah-istilah yang muncul dari para calon-calon pemimpin kita ini bisa dipahami oleh semua kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Karena kan yang mau memilih pemimpin nggak cuman kalangan atas saja, nggak cuman orang-orang yang sarjana saja, tapi dari semua kalangan juga ingin memahami apa visi dan misi, apa gagasan yang dimunculkan oleh para calon-calon pemimpin Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya apapun kata-kata yang muncul dari mulut calon-calon pemimpin kita ini bisa dengan mudah diserap dan ditangkap serta dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Gimana nih teman-teman? Kira-kira teman-teman sependapat dengan saya? Tapi jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda dengan saya, boleh silakan komen di kolom komentar apapun pendapat kalian. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Resti Hartika. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.